Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Contohnya seperti bakteri, fungi, dan virus, ataupun produk yang berasal dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol pada proses produksi untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa. Perbedaan bioteknologi modern dan bioteknologi tradisional. Yang pertama, bioteknologi tradisional tanpa rekayasa genetika, fokus pada seleksi alam mikroba yang digunakan dalam modifikasi lingkungan sehingga dapat mendapatkan hasil yang optimal. Hasil yang didapatkan seperti pada proses pembuatan tempe, tape, roti, dan lain sebagainya. Tujuan dari bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Selain produk makanan, bioteknologi juga dapat diterapkan dalam pertanian, peternakan, dan antibiotik, kedokteran, serta farmasi. Kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah proses baru yang dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah, misalnya kultur jaringan dan cloning. Contoh kultur jaringan adalah metode pembiakan tanaman dengan menggunakan potongan sel atau jaringan dari tanaman induk. Cloning adalah proses untuk menghasilkan individu yang sama persis atau yang identik secara genetik. Sistematika bentuk nukleotida pada DNA. Nukleotida adalah subunit yang terkait untuk membentuk asam nukleat, asam ribonukleat atau RNA, dan asam deoksiribonukleat atau DNA yang berfungsi sebagai gudang sel informatika genetik. Contoh gambar nukleotida ada di samping. PCR dan elektroforesis. PCR adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Pada proses PCR, diperlukan beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimerase, dan komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus. Kegunaan alat PCR yaitu thermal chiller, mengatur siklus suhu. Mesin ini membuat bahan-bahan bereaksi mengalami siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang. Hal ini memungkinkan terjadinya berbagai reaksi kimia yang bergantung pada suhu, khususnya pelelehan DNA dan replikasi DNA. Analisis cara kerja PCR. Ada 3 tahap kolam kerja PCR, yaitu denaturing, proses memisahkan 2 untai pilihan DNA. Pada tahap ini, di ikatan hidrogen yang menyatukan kedua pilihan itu terlepas sehingga masing-masing akan menjadi untai tunggal. Biasanya suhu denaturing berkisar antara 92 sampai 94 derajat Celcius. Yang kedua, annealing, tahap di mana primer, forward, dan reverse mencari pasangan di untai DNA. Jika pas, dia akan melekat suhu annealing, biasanya berkisar antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Suhu yang biasanya umum dipakai adalah 50 sampai 52 derajat Celcius. Yang ketiga, reaksi polimerisasi. Umumnya, reaksi polimerisasi atau perpanjangan rantai ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi ketiga yang dengan penambahan DNTP yang komplement dengan template oleh DNA polimerase. Pengertian elektroforesis. Elektroforesis adalah
Teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukuran. Elektroforesis merupakan metode yang paling banyak dipakai saat dalam percobaan biokimia dan biologi molekuler. Secara umum, elektroforesis digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen DNA. Kegunaan alat elektroforesis antara lain untuk mengetahui ukuran fragmen DNA dari produk PCR, memisahkan produk DNA dari hasil digesti yang berbeda ukuran, kemudian disequencing, dan juga untuk pemurnian atau purifikasi DNA. Kita bisa lihat gambar elektroforesis. Analisis elektroforesis. Kita bisa lihat gambar yang di atas, yaitu elektroforesis gel melibatkan medan elektrik. Mudahnya medan ini dibuat dengan satu ujung gel memiliki muatan positif dan pada ujung lainnya bermuatan negatif. Karena DNA dan RNA bermuatan negatif, ia akan tertarik menuju medan yang bermuatan positif.